Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali bersama Pak Guru di sini, Pak Rusdi Arjiman, dalam mata pelajaran sosiologi dengan materi perubahan sosial budaya. Kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam materi ini adalah kalian mampu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Perubahan sosial budaya, apa itu perubahan sosial budaya? Menurut Kingsley Davis dalam Surjono Sukanto pada penerbitan 2014 mengatakan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan dalam kebudayaan adalah mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Apa saja yang termasuk perubahan sosial dan perubahan budaya? Perubahan sosial misalnya, perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki. Kemudian, apa saja hal-hal yang termasuk dalam perubahan budaya? Di antaranya adalah perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya. Sedangkan sosiolog Indonesia, yaitu Selo Sumaryan, mendefinisikan perubahan sosial budaya sebagai segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial, bisa berupa nilai-nilai, norma, pola perilaku kelompok sosial di dalam masyarakat. Pakar ilmu sosial Gilin dan Gilin mengatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan suatu variasi dari cara hidup masyarakat yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kultur, demografi, ideologi, ataupun karena adanya penemuan-penemuan baru di masyarakat. Sementara menurut Samuel Kunik mendefinisikan perubahan sosial budaya sebagai modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan sosial yang disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri manusia sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri manusia. Dari ulasan beberapa sarjana di atas, kita bisa simpulkan bahwa perubahan sosial budaya merupakan perubahan pola perilaku dan unsur-unsur sosial budaya yang memengaruhi perubahan sistem dan struktur sosial. Berikutnya adalah kita lihat di sini ada konsep bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan yang kita pelajari, yang pertama, bentuk perubahan dilihat dari waktunya. Kemudian bentuk perubahan dilihat dari pengaruhnya. Dan yang ketiga, bentuk perubahan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama kali adalah yang dilihat dari waktunya, itu menjadi dua, yaitu revolusi dan evolusi. Yang revolusi atau yang cepat, sedangkan evolusi lambat. Itu yang dari segi waktu. Kemudian
dilihat dari segi pengaruhnya. Ada berpengaruh besar dan ada pula yang berpengaruh kecil. Kemudian dilihat dari bentuk perencanaannya. Perubahan sosial budaya itu ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Nah, itulah konsep bentuk perubahan sosial budaya yang akan kita pelajari selanjutnya. A. Perubahan sosial budaya yang dilihat dari waktunya. Perubahan sosial budaya yang terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Pada masyarakat tradisional, tentunya kecepatan perubahan sosial budaya akan lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat modern. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan masyarakat modern lebih terbuka dan heterogen dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Perubahan sosial budaya yang lambat atau evolusi. Perubahan sosial budaya lambat dikenal juga dengan evolusi. Perubahan sosial budaya yang lambat atau evolusi ini merupakan perubahan sosial budaya yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial budaya pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat ini. Dalam masyarakat tradisional, perubahan yang terjadi kecil dan cukup lama, sehingga mereka seolah-olah tampak tidak mengalami perubahan. Sedangkan perubahan sosial budaya yang cepat atau revolusi bisa kita lihat di samping ada gambar ya, gambar 2.6 menunjukkan terjadinya revolusi industri. Revolusi industri merupakan perubahan sosial budaya yang dapat dikategorikan dalam perubahan sosial cepat. Revolusi industri sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu tahun 1750 sampai 1850. Namun, karena revolusi industri mengakibatkan perubahan secara besar-besaran, maka waktu 100 tahun bukan menjadi waktu yang lama. Untuk itulah revolusi industri tetap dikategorikan dalam perubahan sosial budaya yang cepat. Apa itu revolusi? Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri dimulai di Britania Raya, yaitu Inggris, dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya sendiri, yaitu Inggris, ataupun bagi negara lain. Antara lain sebagai berikut. A. Proses mekanisasi dalam usaha industri tambah maju. B. Perdagangan makin berkembang. C. Transportasi makin lancar. D. Berkembangnya urbanisasi. E. Terjadinya kesenjangan sosial. Berikutnya yang B, yaitu perubahan dilihat dari pengaruhnya.
Yang pertama adalah perubahan yang pengaruhnya kecil. Apakah semua orang mengikuti model rambut atau gaya berbusana yang sedang populer misalnya? Perubahan yang pengaruhnya kecil diikuti oleh sebagian kecil orang. Perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Berikutnya adalah perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Industrialisasi merupakan salah satu contoh dari bentuk perubahan ini. Seberapa besar pengaruh proses industrialisasi? Industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Di manakah kita dapat menemukan industrialisasi? Proses industrialisasi dapat ditemukan dalam masyarakat kota ataupun masyarakat desa. Pembangunan pabrik-pabrik untuk kepentingan industri sebagai bagian dari proses industrialisasi itu. Yang ketiga atau C, perubahan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama adalah perubahan yang direncanakan atau planned change. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan itu. Pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan. Salah satu contoh pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan jalan. Nah, itu adalah contoh yang direncanakan. Yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Bencana alam seperti gunung meletus misalnya, gempa bumi, banjir dan sebagainya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Itu adalah contoh-contoh dari perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, apa sih faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya itu? Bisa kita lihat di bagian berikut. Penyebab perubahan sosial budaya yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Dua, adanya penemuan baru. Ketiga, adanya konflik. Keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kelima, perubahan lingkungan alam. Keenam, peperangan. Dan yang ketujuh adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, itulah faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya itu. Yang pertama, mari kita lihat, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar. Penduduk Indonesia mendiami ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2012, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Adapun urutan pertama ditempati Cina, kedua India, dan ketiga Amerika Serikat. Namun,
Kepadatan penduduk Indonesia tidak merata. Jumlah penduduk di setiap wilayah maupun pulau juga berbeda-beda dengan angka pertumbuhan yang berbeda. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia menjadi permasalahan serius, terutama di daerah perkotaan. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Sebagai contoh, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Pertambahan ini memengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka terjadilah banyak perubahan sosial budaya di kota tersebut. Sementara wilayah yang ditinggalkan oleh penduduknya menyebabkan banyak lahan yang terbengkalai. Wilayah tersebut menjadi kurang berkembang karena banyak tenaga produktif yang pindah ke kota dan sebagainya. Pengelolaan bonus demografi yang tepat akan membawa dampak positif terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Apa yang dimaksud dengan bonus demografi? Bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif. Rentang usia sekitar 15 sampai 64 tahun dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Pengelolaan bonus ini dapat dilakukan dengan cara pemerintah menata kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduknya. Selain itu, masalah sosial yang terjadi sebagai akibat jumlah dan komposisi penduduk yang tidak seimbang harus mendapatkan penanganan yang tepat. Indonesia harus mampu menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan investasi. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang kedua adalah penemuan baru. Kecanggihan aplikasi handphone yang berkembang saat ini sudah tidak diragukan lagi. Saat ini, aneka aplikasi dapat masuk ke dalam satu ponsel canggih. Ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan serta kesadaran akan kekurangan dalam kehidupan masyarakat membuat mereka terus menggali hal-hal baru yang dapat memuaskan mereka. Keadaan semacam ini kemudian membuat banyak penemuan baru yang diciptakan atau diperbarui. Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang-bidang tertentu. Penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari penemuan baru atau pembaharuan. Penemuan dan pembaharuan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Penyebab perubahan sosial budaya yang ketiga adalah konflik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena negara Indonesia dikaruniai berbagai keanekaragaman, baik agama, suku bangsa, dan ras. Keanekaragaman tersebut memperkaya multikulturalisme bangsa. Namun di sisi lain, keanekaragaman juga membawa proses sosial negatif yang disebut dengan konflik. Pertentangan atau konflik
dapat terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, atau antara individu dan kelompok. Penyebab dari perubahan sosial budaya yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau juga bisa pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Banyak contoh revolusi atau pemberontakan yang terjadi di dunia ini. Misalnya saja, tahun 2011 terjadi revolusi di Mesir. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Mesir menuntut agar Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun untuk melepaskan jabatannya. Penyebab perubahan budaya yang kelima adalah perubahan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Lingkungan alam diantaranya daratan, perairan, dan udara. Alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Alam adalah penyedia bahan-bahan makanan dan pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Penyebab perubahan sosial budaya yang keenam adalah peperangan. Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya. Perubahan itu dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, ataupun kepribadian dari mereka. Perang akan membawa perubahan besar dan kecil dalam warga masyarakat yang terlibat perang. Indonesia pernah berperang melawan bangsa Jepang dan Belanda. Meskipun Jepang menjajah negara kita hanya sekitar kurang lebih 3,5 tahun, namun banyak membawa perubahan sosial budaya bangsa Indonesia. Perubahan sosial budaya yang terjadi akibat Indonesia dikuasai Jepang dapat kita bagi menjadi beberapa bidang, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Bidang sosial. Dalam bidang sosial, kemiskinan dan kelaparan terjadi di berbagai daerah. Tenaga kerja produktif yang ada di desa dipekerjakan pada beragam proyek. Akhirnya, desa pun mengalami krisis karena tidak terurus. B. Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, terlihat bahwa rakyat hidup dalam kesulitan. Sumber daya dan hasil-hasil pertanian dibawa untuk kepentingan perang Jepang. Bahkan, pada waktu itu, rakyat hanya makan ubi dan bonggol pisang. C. Bidang budaya. Bidang budaya terdapat dampak yang cukup baik karena bahasa Indonesia berkembang luas. Hal ini sebagai dampak kebijakan Jepang yang melarang kebudayaan Barat, terutama Belanda. Karya sastra bermunculan dengan nuansa perang dan kemerdekaan. D. Bidang politik. Para pemimpin dilibatkan dalam beragam organisasi. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan.
sehingga puncak dari perjuangan untuk merdeka dimulai dari masa ini. Penyebab perubahan sosial budaya berikutnya, atau yang ketujuh, adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Hubungan yang terjadi dapat menimbulkan pengaruh timbal balik. Suatu masyarakat dapat memengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang dipengaruhinya itu. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain sebagai berikut. A. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Difusi dapat dengan mudah tersebar ketika masyarakat itu terbuka dengan dunia luar. Contohnya pada masyarakat tani tradisional, pengolahan lahan pertanian masih menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia. Mereka kemudian mengenal mesin traktor yang ternyata lebih praktis dan lebih cepat dalam mengolah lahan. Pengetahuan manusia berkembang dan berubah karena menghimpunnya dari interaksi dengan masyarakat atau manusia lain. Proses pengaruh kebudayaan lain berikutnya adalah akulturasi. Akulturasi terjadi ketika suatu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif adalah akulturasi. Percampuran bentuk bangunan antara agama Hindu dan Islam yang diwujudkan dalam bentuk masjid adalah salah satu contoh akulturasi. Proses berikutnya adalah asimilasi. Asimilasi mirip dengan akulturasi. Keduanya merupakan pertemuan kebudayaan. Bedanya terletak pada akulturasi sebagai pertemuan kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan campuran. Maka asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan yang asli hilang. D. Penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat, baik secara damai ataupun paksaan. Masuknya unsur agama atau pemaksaan kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah merupakan contoh proses penetrasi. E. Invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan membawa serta unsur-unsur budaya
yang sebagian diterapkan pada masyarakat daerah jajahannya. Beberapa unsur tersebut diantaranya adalah bahasa dan sistem pemerintahan. Yang F, milenarisme. Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Masyarakat pedalaman yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun selama ini tidak bisa mengolah sumber daya alam karena telah dieksploitasi orang asing dan sekarang berusaha untuk bisa mengolah kekayaan alam mereka sendiri. Indonesia menang, kok bisa? Ntar dulu nih guys, kita balik ke tahun 1944. Jadi, menjelang akhir tahun itu, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, beliau mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji yang telah dikumandangkan oleh pihak Jepang pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka mengemukakan pidato mengenai gagasan dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Oleh karena itu, ditetapkanlah tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta sebagai inti pembukaan UUD. Panitia perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang UUD melaporkan hasil kerjanya, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh UUD. Dengan demikian, panitia perancang UUD telah menyelesaikan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat hasil naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh panitia perancang UUD. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Muhammad Hatta. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI ada 21 orang.
Kemudian, tanpa sepengetahuan Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang lagi. Jadi, total anggota PPKI adalah 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh nasional, Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil ke Saigon Dalat di Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi itu antara lain, pelaksanaan kemerdekaan Indonesia akan dapat dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita ini diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Kemudian, Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang baru datang dari Dalat, Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena Sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Usulan Syahrir tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada pukul 24 malam menjelang 16 Agustus 1945. Rapat itu dihadiri oleh Sukarni, Cerol Saleh, Yusuf Kanto, Dr. Muwardi, Sudanko Singgih, dan Dr. Sucipto. Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota dengan bertujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Selanjutnya, pada 16 Agustus 1945, pukul setengah 5 pagi, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan rombongannya disambut dengan baik oleh pasukan peta pemimpin Sudanko Subenu. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksana. Kedua tokoh golongan tua tersebut masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Selain itu, kemerdekaan tetap harus dimusyawarahkan dulu dalam sidang PPKI. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Soebardjo datang beserta sekretaris pribadinya, Sudiro, pada pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat. Ahmad Soebardjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Ahmad Soebardjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari, selambat-lambatnya pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan tersebut, Sudanko Subenu bersedia melepaskan Soekarno-Hatta. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta beserta rombongannya menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 11 malam. Lalu mereka menuju ke rumah Laksamana Muda Meida. Tempat ini dianggap aman karena Laksamana Muda Meida adalah kepala kantor penghubung di Angkatan Laut di daerah Angkatan Darat. Disinilah rumusan teks proklamasi disusun. Dr. Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalimat pertama merupakan saran dari Ahmad Soebardjo, sedangkan kalimat kedua merupakan saran dari Hatta. Kalimat pertama berisi pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka, dan kalimat kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan hasilnya.
Seluruh tokoh yang hadir menyetujuinya, dan akhirnya Mohatta mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Tapi Soekarni dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi cukup ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soekarni juga mengusulkan agar Soekarno membacakan teks proklamasi. Soekarni mengusulkan pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yaitu rumah IR Soekarno. Usulan itu diterima. Lalu bendera pusaka dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati. Desain bendera berdasarkan bendera Majapahit pada abad ke-13 yang terdiri dari 9 garis berwarna merah dan putih yang tersusun secara bergantian. Pertemuan kemudian dibubarkan setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945 menjelang pembacaan teks proklamasi, halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa. Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latif Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif dalam melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan naskah proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Abdul Latif Hendraningrat, Suhud Sastrokusumo, dan Surasti Karma Trimurti. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman, yang pertama kali dibawakan dengan biola pada Kongres Pemuda kedua. Upacara proklamasi ditutup dengan sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo, dan Dr. Muwardi. Peristiwa yang sangat bersejarah ini berlangsung secara sederhana dan hanya memakan waktu kurang dari 1 jam. Insinyur Soekarno dan Mohammad Hatta terpilih secara aklamasi oleh PPKI sebagai presiden dan wakil presiden. Para pemuda yang dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 menghendaki agar para pemimpin perjuangan kemerdekaan mau bertemu dengan rakyat dan berbicara di hadapan mereka mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa. Rencana ini dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu persiapan pengerahan massa dan menyampaikan rencana itu kepada Presiden. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta menyetujui rencana tersebut. Demikian juga dengan para menteri yang telah dilantik. Masalah yang menjadi perhatian adalah sikap tentara Jepang terhadap rencana tersebut. Presiden harus mempertimbangkan rencana tersebut dengan matang agar tidak terjadi bentrokan antara pihak Jepang dengan massa. Presiden memutuskan untuk mengadakan sidang kabinet di kediaman Presiden. Sidang kabinet diselenggarakan pada tanggal 9 September 1945 dan berlangsung sampai tengah malam, sehingga sidang ditunda sampai pukul 10 pagi keesokan harinya. Pada pagi harinya, sidang dilanjutkan lagi di lapangan Banteng dan dihadiri oleh para pemimpin, pemuda, dan para pemimpin Badan Perjuangan. Para pemimpin pemuda menghendaki agar pertemuan antar pemimpin bangsa dengan rakyatnya tidak dibatalkan. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, rapat menyetujui rencana itu. Presiden dan wakil presiden serta para menteri kemudian menuju ke lapangan Ikada. Ternyata, lapangan Ikada telah dipenuhi oleh massa yang lengkap dengan senjata tajam. Tampak pula tentara Jepang bersiap siaga senjata lengkap dan tank-tanknya. Melihat kondisi ini, tampaknya bentrokan antara pasukan Jepang dengan massa dapat terjadi sewaktu-waktu. Mobil presiden dan wakil presiden diberhentikan sebentar oleh komandan jaga sebelum dipersilahkan masuk ke lapangan Ikada. Soekarno menuju panggung dan menyampaikan pidato singkat setelah memasuki lapangan Ikada. Soekarno meminta dukungan dan kepercayaan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi kebijaksanaannya, patuh dan disiplin dalam pidatonya. Soekarno juga memerintahkan massa untuk bubar dengan tertib. Imbauan tersebut ternyata dipatuhi oleh massa yang memadati lapangan Ikada. Melihat fenomena ini, rapat raksasa di lapangan Ikada ini adalah manifestasi pertama dari kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya. Sekalipun rapat ini berlangsung singkat, tetapi telah berhasil mempertemukan rakyat dengan para pemimpin
pemimpinnya dan sekaligus memberikan kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik Merdeka mewarnai salah masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Doa syukur berkumandang di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah. Nah, jadi begitu teman-teman, sejarah kemerdekaan Indonesia akhirnya terjawab. Gimana sih Indonesia menang? Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Nah, demikian anak-anakku semua, materi kita kali ini kita cukupkan dulu. Sementara nanti materi tentang faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anakku semua, jaga selalu kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa.